Sinpo TV kembali hadir bersama saya Jihan Nabila dalam berita pilihan selama sepekan. Menanti tokoh yang bergabung TKN Prabowo Gibran, Jokowi groundbreaking Rumah Sakit Mayapada di IKN. Angin puting beliung terjang Cisarua Bogor, 33 rumah warga rusak. Berikut berita pilihan selengkapnya. Komposisi tim kampanye nasional Prabowo Gibran diungkapkan hingga kini masih dikonsolidasikan dalam internal koalisi. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran direncanakan pada pekan depan akan mengumumkan tokoh-tokoh yang akan bergabung untuk memenangkan Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko mengatakan pihaknya hingga kini masih melakukan pembahasan secara internal dan dipastikan akan menjadi kejutan tersendiri. Ketika ditanya apakah nama Gubernur Jawa Timur Hovifah Parawansa yang digadang-gadang akan bergabung, Dasko hanya merespon dengan tertawaan. Kalau nama-nama lain sementara masih kita konsolidasikan, tapi akan ada banyak juga kejutan-kejutan dan kita akan tunggu aja rilis dari tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Termasuk Ibu Hovifah. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Relawan Laskar Prabowo Gibran atau Laskar Pagi melakukan peresmian posko pemilihan Prabowo Gibran Kopi Pagi di Jalan Taman Gunawarman di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ketua Dewan Pembina Kopi Pagi Agus Gumiwang mengatakan, didirikannya Kopi Pagi bertujuan untuk memenangkan pasangan Prabowo Gibran di kontestasi Pilpres 2024 dalam satu putaran. Peresmian posko pemilih Prabowo Gibran atau Kopi Pagi disebut akan bekerja di 2 provinsi terpadat, yakni Provinsi Jawa dan Sumatera. Ketua Dewan Pembina Kopi Pagi Agus Gumiwang mengatakan, pihaknya akan bekerja keras untuk dapat memenangkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Gibran dalam satu putaran di Pilpres 2024. Agus juga menyebutkan alasan mengapa pelaksanaan Pilpres harus dilaksanakan satu putaran saja, untuk memperkokoh solidaritas dan mengurangi potensi polarisasi dan konflik yang akan terjadi. Ini sangat diperlukan sekali lagi di dalam kepemimpinan pemerintahan ke depan, di mana tantangan dan challenge-nya tidak semakin mudah. Kemudian juga Kopi Pagi, posko pemilih Prabowo Gibran akan bekerja sekuat tenaga agar Pilpres 2024 ini bisa berlangsung satu putaran. Kenapa kita ingin satu putaran? Kenapa harus satu putaran? Ya, ada beberapa alasan, tapi saya ingin menyampaikan beberapa saja, yaitu yang pertama, kita ingin Pilpres cepat selesai agar tidak terbentuk atau tidak terjadi polarisasi di tengah-tengah masyarakat. Alasan yang selanjutnya adalah Pak Prabowo dan Mas Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih satu putaran itu akan memiliki legitimasi yang tinggi, yang kuat dalam nanti memimpin pemerintahan 5 tahun ke depan. Alasan selanjutnya yaitu dengan satu putaran kita bisa menghindari adanya proses negosiasi dengan partai atau koalisi partai politik yang kalah dalam putaran pertama. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Relawan Prabowo Mania 08 Depok, Jawa Barat mendeklarasikan dukungannya terhadap pasangan Capres-Cawapres Prabowo dan Gibran dalam Pilpres 2024 yang akan datang. Ketua Umum Relawan Prabowo Mania 08 Immanuel Ebenezer mengatakan pihaknya akan memperkuat barisan dan memenangkan Prabowo Gibran dalam satu putaran di pemilu 2024. Relawan Prabowo Mania 08 Depok, Jawa Barat mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan Capres-Cawapres pada kontestasi Pilpres 2024 Minggu 29 Oktober 2023. Ketua Umum Relawan Prabowo Mania 08 Immanuel Ebenezer mengungkapkan apresiasi dan rasa bangga kepada seluruh relawan Prabowo Mania 08 Depok, Jawa Barat yang antusias hadir untuk
mendukung Prabowo dan Gibran. Immanuel mengatakan pihaknya akan berkomitmen dalam memperjuangkan untuk memenangkan paslon Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Selain itu, Immanuel juga menyampaikan pesan kepada seluruh relawan Prabowo Mania 08 agar selalu menjaga persatuan hingga menjaga suasana pemilu yang damai dan sejuk. Hari ini begitu luar biasa antusias publik terhadap pasangan Prabowo Gibran. Lihat antusiasnya, ribuan massa hari ini hadir tumpah. Artinya ini kita lihat sambutan yang luar biasa. Artinya kita melihat 2024 kemenangan Prabowo Gibran sudah di depan mata. Kita berharap nanti satu putaran. Bang, untuk nanti Prabowo Mania 08 ini ada ke depan itu bakalan deklarasi juga nggak sih di seluruh Iya, kita akan melakukan deklarasi-deklarasi ke beberapa wilayah, khususnya di mana pernah Pak Prabowo kalah. Karena kita akan mengorganisir dan akan memperkuat di mana barisan Pak Jokowi dulu menang. Jadi basis-basis Jokowi menang dulu akan kita masukin dan akan kita organisir. Apalagi kita punya program, setiap rumah adalah rumah pemenangan Prabowo Gibran. Dari Depok, Jawa Barat, tim Sinpo TV melaporkan. Menjelang debat antara pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dalam gelaran pemilu 2024, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hasim Joyo Hadikusumo mengaku tak gentar jika bacawa pres Gibran Rakabuming Raka akan berhadapan dengan Mahfud MD dan Caimin. Hasim pun memuji pidato Gibran pada saat menghadiri deklarasi Prabowo Gibran di Indonesia Arena Gelora Bung Karno, Rabu 25 Oktober 2023 yang lalu. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hasim Joyo Hadikusumo merespon soal bacawa pres Koalisi Indonesia Maju Gibran Rakabuming Raka yang dinilai tak sepadan untuk debat dengan Mahfud MD. Hasim menilai Gibran merupakan sosok yang mewakili kaum milenial dan sosok yang dapat membawa energi kepada anak muda untuk memimpin Indonesia. Hasim pun mengaku tak khawatir dengan kesiapan Gibran dalam menghadapi debat melawan Mahfud dan Caimin. Hasim menyampaikan kesiapan Gibran dapat dilihat dari pidatonya saat di Indonesia Arena pada Rabu 25 Oktober yang lalu, yang menurutnya membuat banyak orang kagum dengan program kerja yang ditawarkan oleh Gibran. Kita lihat kemarin pidatonya Mas Gibran waktu di Indonesia Arena luar biasa. Semua orang, termasuk banyak orang asing, mereka betul-betul impressed, mereka kaget dan senang sekali. Mas Gibran sangat mencuri, sangat matang. Mengapa? Ya, saya kira nggak masalah. Dia bawa energi, semangat anak muda, ya berhadapan yang lebih tua-tua. Saya kira nggak masalah. Dari Depok, Jawa Barat, tim Sinpo TV melaporkan. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko enggan berkomentar terkait pernyataan bacawa pres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar terkait rasa syukurnya tidak jadi berkoalisi dengan Prabowo. Dasko mengatakan hal tersebut merupakan hak setiap orang dalam menyampaikan pendapat. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko merespon pernyataan bacawa pres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar yang menyebut bersyukur tidak jadi berkoalisi dengan Prabowo Subianto. Menurutnya pernyataan tersebut adalah hak setiap orang dalam menyampaikan pendapatnya. Dasko pun enggan menanggapi lebih jauh terkait pernyataan Caimin tersebut. Ya saya nggak mau ngomentarin soal itu ya, karena itu masing-masing personal calon. Apakah merasa bersyukur nggak bergabung dengan Pak Prabowo, apa kemudian merasa lebih nyaman di tempat lain, ya itu kan hak masing-masing yang harus kita hormati. Demikian. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Presiden Joko Widodo melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek pembangunan Rumah Sakit Mayapada Hospital Nusantara di Kalimantan Timur pada Rabu 1 November 2023. Jokowi mengatakan Rumah Sakit Mayapada Hospital Nusantara akan berkonsep pada Green Hospital untuk mendukung percepatan dan pembangunan IKN sebagai ibu kota negara pertama di dunia yang mengusung konsep Forest City. Presiden Joko Widodo meresmikan groundbreaking proyek pembangunan Rumah Sakit Mayapada Hospital Nusantara di Kalimantan Timur pada Rabu 1 November 2023. Dalam peresmian tersebut, Jokowi mengatakan Rumah Sakit Hospital Nusantara akan berkonsep pada Green Hospital dalam rangka mendukung IKN sebagai ibu kota pertama yang mengusung konsep Forest City. Tak hanya itu, orang nomor 1 di Indonesia itu juga menyebut Rumah Sakit Mayapada Hospital Nusantara ini akan mengusung konsep efisiensi dan konsep konservasi energi. Jokowi berharap Rumah Sakit Mayapada Hospital Nusantara ini nantinya dapat memberikan contoh sebagai rumah sakit yang ramah lingkungan dan dapat mengoptimalkan teknologi serta mampu membangun sistem air limbah yang baik. Rumah Sakit Mayapada Hospital Nusantara ini
nanti akan menjadi Green Hospital untuk mendukung percepatan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai Ibu Kota Negara pertama dunia yang mengusung konsep Forest City. Mayapada Hospital Nusantara ini juga akan mengusung konsep efisiensi dan konservasi energi. Urusan yang berkait dengan hijau itu selalu akan kita dengungkan untuk ibu kota kita Nusantara. Dan nantinya di tempat ini akan beroperasi rumah sakit yang ramah lingkungan, green building. 20% dari total luasan lahan akan dimanfaatkan sebagai area hijau, dilengkapi dengan healing garden dengan sistem kelola taman untuk membantu percepatan kesembuhan pasien. Jadi kalau pasien sakit di sini, lihat ke kanan hijau, lihat ke kiri hijau, ke depan hijau, keluar dari ruangan juga hijau, cepat sembuhnya. Dan saya minta agar nantinya rumah sakit Mayapada Hospital ini memberikan contoh rumah sakit yang betul-betul ramah lingkungan, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, mengefisienkan pemakaian energi dan air, memaksimalkan cahaya matahari, dan membangun sistem daur ulang air limbah yang baik. Dari Kalimantan Timur, tim Sinpo TV melaporkan. Presiden Joko Widodo memastikan agar suplai beras di sejumlah pasar dapat terus ditambah, sehingga harga jual beras bisa terkendali. Jokowi mengaku dirinya telah memerintahkan Menteri Pertanian Ardi Amran Sulaiman untuk fokus pada urusan produksi beras. Presiden Joko Widodo meninjau pasar bulan di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali pada Selasa 31 Oktober 2023. Dalam keterangannya selepas peninjauan, Presiden Jokowi mendorong agar suplai beras terus didorong naik sehingga harga jual bisa terkendali. Presiden Jokowi juga telah memerintahkan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk fokus pada urusan produksi beras. Selain itu, Presiden Jokowi juga telah meminta para kepala daerah untuk melakukan intervensi jika terjadi kenaikan harga komoditas apapun dengan anggaran tidak terduga. Ya, yang paling penting, yang pertama, produksinya memang harus didorong terus agar naik. Sehingga kalau suplainya banyak, harga juga akan tidak ikut naik. Yang kedua, Menteri Pertanian memang sudah saya perintahkan untuk fokus di urusan produksi beras. Karena di situ belum bisa kita kendalikan untuk tarik turun, meskipun sudah nggak naik lagi. Kalau untuk kepala daerah Pak, dan kemudian untuk kepala daerah juga baru kemarin saya perintahkan agar mengintervensi apabila ada kenaikan harga komoditas apapun dengan anggaran tidak terduga. Itu bisa dilakukan, baik untuk biaya transportasi, distribusi, dan mencari pasokan dari tempat produksi. Saya kira kalau itu dilakukan, saya yakin. Tapi di sini harga-harga menurut saya masih baik. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Presiden Indonesia Joko Widodo berpesan kepada pejabat daerah untuk tidak memihak ke kandidat manapun di tahun politik, termasuk memberikan dukungan kepada KPUD dan Bawaslu. Hal ini diungkapkan Jokowi saat memberikan pengarahan kepada para pejabat kepala daerah se-Indonesia di Istana Negara, Jakarta. Presiden Joko Widodo mengumpulkan 197 kepala daerah di Istana Negara, Jakarta pada 30 Oktober 2023. Presiden Jokowi memberikan arahan serta melakukan evaluasi kepada para penjabat kepala daerah se-Indonesia. Jokowi memberi instruksi langsung kepada ratusan penjabat kepala daerah agar netral dalam pelaksanaan pemilu serentak di 2024. Jokowi ingin para pejabat kepala daerah membantu KPU dan Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu. Tanya itu ia juga mewanti-wanti anak buahnya untuk tidak melakukan intervensi. Presiden mengingatkan semua gerak-gerik pejabat kepala daerah dipantau oleh publik. Menurutnya sangat mudah mendeteksi bila ada penjabat kepala daerah yang tidak netral. Jokowi memastikan akan menindak tegas penjabat kepala daerah yang melakukan pelanggaran. Masuk ke tahun politik. Pemilu. Saya minta Gubernur, Bapak Ibu Bupati, Wali Kota, berikan dukungan pada tugas-tugas KPUD dan Bawaslu.
tapi tidak mengintervensi apapun, membantu. Anggaran segera disegerakan. Dan juga saya minta jangan sampai memihak. Itu dilihat loh, hati-hati. Bapak Ibu dilihat. Mudah sekali kelihatan Bapak Ibu memihak atau enggak. Krik, udah. Dan juga pastikan ASN itu netral. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Bencana angin puting beliung melanda kawasan Puncak Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Akibatnya puluhan rumah warga mengalami kerusakan. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian tersebut. Angin puting beliung yang terjadi pada Sabtu siang merusak puluhan rumah warga di area Gunung Mas Puncak, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam kejadian ini, terdapat 33 rumah warga mengalami kerusakan pada bagian atap setelah diterjang bencana angin puting beliung yang berlangsung begitu cepat. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa tersebut. Pihak pengelola agrowisata langsung memberikan bantuan berupa asbes. Beberapa warga bergotong royong memperbaiki atap rumah yang rusak untuk mengantisipasi sebelum turun hujan. Muter dari depan pabrik itu lewat rumahnya itu lewat Pak Cucu, langsung ke belakang sini jendela saya juga kena pukul. Jendela satu. Berarti kaca pecah itu ya? Pecah. Anak lagi di kamar, istri lagi di depan, saya lagi di dapur. Evakuasinya gimana itu? Sama anak dulu, Selamatin anak. Langsung keluar, pas lihat yang rumah tetangga ini istri teriak-teriak, bapak ada angin. Asbes pada terbang, saya bawa anak dulu nangis, bawa keluar sini. Ada angin kencang sini ya. Memang posisinya di depan pabrik dulu awalnya. Jadi posisinya dia bergeser ke arah sebelah sini, ke samping kiri. Dia berputar, dia terus maju dari ujung perempatan ini ke atas sini, ke atas, ada yang belakang juga. Ini berputar ke arah atas sebelah, dia ke atas sebelah, ke atas 1 RW 2. Ini posisi atas 1 RW 3 ini. Jadi hanya berkisaran di tengah-tengah ini aja posisinya. Kalau dari saya hitung tadi sekitar 33. Oh, 33, nambah lagi 33 keluarga. Nah, untuk renovasinya sendiri atau perbaikan gimana? Sementara ini kita ditangani oleh pihak manajemen di sini agrowisata. Kita sudah fasilitas atau material kita udah mulai kuat, ada dari mulai asbes, kayu dan bahan lainnya kita disiapkan. Sore ini kita mau dipasang karena takutkan nanti sore atau besok pagi cuaca hujan gitu. Ada korban luka ringan atau apa, Pak RT? Alhamdulillah korban nggak ada. Memang ada tadi histeris anak-anak pada saat kejadian lagi di dalam rumah, ada yang berteriak keluar rumah, ya takutnya kan tertimpa oleh material bangunan. Hingga kini, pihak RT setempat masih melakukan pendataan warga yang terdampak dari musibah angin puting beliung. Dari Kabupaten Bogor, tim Sinpo TV melaporkan. Aksi pencurian kendaraan bermotor di siang bolong di pemukiman padat penduduk di Jalan Al-Falah, Sukabumi Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat, digagalkan oleh warga. Kedua pelaku yang berhasil ditangkap babak belur dihakimi oleh massa. Amarah warga Jalan Al-Falah, Sukabumi Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat ini tak terbendung ketika mereka berhasil menangkap 2 orang pelaku curanmor yang sedang beraksi di daerahnya. Massa yang geram terus menghakimi 2 pelaku hingga babak belur. Bukan tanpa sebab warga kesal dengan para pelaku kejahatan pencurian sepeda motor yang kerap terjadi di pemukiman tempat tinggal mereka, di mana dalam 2 bulan terakhir ini sejumlah sepeda motor warga hilang dicuri komplotan curanmor. Guna menghindari amuk massa yang lebih anarkis, kedua pelaku diamankan warga ke kantor Polsek Kebonjeruk, Jakarta Barat. Berikut barang bukti kunci letter T dan sepeda motor korban yang gagal dicuri komplotan tersebut. Aksi pencurian kendaraan bermotor ini berhasil digagalkan lantaran salah satu tetangga korban yang curiga memergoki aksi para pelaku yang hendak membawa kabur sepeda motor korban yang terparkir di depan rumah. Panik diteriaki maling, kedua pelaku berusaha kabur dan meninggalkan sepeda motor korban yang belum sempat dinyalakan mesinnya. Warga yang mendengar teriakan tersebut akhirnya beramai-ramai mengejar dan berhasil menangkap kedua pelaku. Ya saya dari rumah, dari dalam sih, tahunya langsung ada teriakan aja.
Teriakannya seperti apa? Maling. Heeh. Baru saya keluar tuh. Heeh. Iya. 3 meter dah rubuh dah. Motornya kenapa, Pak? Ditinggal. Teriakan maling dia tinggal. Iya. Terus juga dia bawa motor di sana ditinggal. Iya. Nah itu aja saya cuma tahunya itu aja. Nah itu pelakunya berapa orang, Pak? Dua orang. 2 orang. Iya, 2 orang. Ditangkap warga atau gimana? Ditangkap warga. Tangkap warga. Dia sempat kabur atau gimana, Pak? Iya sempat kabur karena kan ada diteriakin maling pasti kabur. Terus udah ditangkap sempat warga marah atau gimana? Ya marah lah, tapi saya selanjutnya nggak tahu tuh karena saya juga lagi keadaan kurang sehat. Gitu. Motor Bapak jenis apa, Pak? Beat. Gitu ya. Tahun 2022. Tapi daerah sini memang sering terjadi atau gimana? Terjadi sini. Tapi memang lokasi sini sepi aktivitas atau gimana? Kalau ya paling sepinya Zohor gitu ya. Tapi kalau udah lewat asar rame ya. Nah itu kejadian jam berapa tuh, Pak? 12.30. Siang hari, Pak? Siang hari. Itu warga masih rame atau gimana? Karena teriakan mungkin ya. Pada keluar. Teriakan. Itu warga mana, Pak? Pelakunya, Pak? Ya warga. Saya kurang tahu juga tuh warga mana ya. Kedengarannya sih kayak serengseng itu serengseng. Serengseng. Jadi dua pelaku itu, Pak? Iya 2 pelaku. Bawa sajam nggak, Pak? Senjata atau gimana? Oh saya kurang tahu dah tuh. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Kasus pencurian sepeda motor tersebut telah dilaporkan ke pihak yang berwajib. Kasusnya kini tengah ditangani unit Reskrim Polsek Kebonjeruk, Jakarta Barat. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Demikian berita pilihan sepekan hari ini. Tetap saksikan berita terkini di Sinpo TV, Sinpo ID, dan media sosial Sinpo lainnya. Saya Jihan Nabila dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.